Setelah mulai mempelajari aturan ruang, Murong Yu tidak bersantai, tetapi terus berlatih. Saat pemahamannya tentang aturan ruang semakin dalam, hatinya menjadi semakin terkejut. Penjaga ruang, Murong Yu berteriak pelan di dalam hatinya dan melambaikan tangannya yang besar. Tiba-tiba, lapisan ruang tak kasat mata menyelimutinya. Meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang, itu benar-benar ada. Yang disebut perisai ruang sama dengan perisai lainnya. Murong Yu melambaikan tangannya, menggunakan kekuatan kekacauan untuk memaksakan perisai di tubuhnya. Karena kekuatan kekacauan, perisai ini tampak hitam, yang dapat dilihat sekilas. Prinsipnya sama, tetapi kekuatan yang mereka gunakan berbeda, jadi efeknya juga berbeda. Murong Yu mengerang dalam hatinya dan melanjutkan, kekuatan kekacauan adalah perisai yang dibentuk oleh kekuatan lain. Saat menghadapi serangan, pada saat itu, Anda hanya dapat secara pasif bertahan dan secara pasif menahan kekuatan. Begitu mencapai batas daya tahan, perisai akan hancur. Namun, perisai ruang angkasa berbeda. Jika Anda menggunakan kekuatan ruang angkasa, begitu Anda menghadapi serangan, Anda dapat menggunakan kekuatan ruang angkasa untuk mentransfer kekuatan serangan secara langsung, atau bahkan ke dalam turbulensi ruang angkasa. Mata Murong Yu berkedip. Ketika dia berada di negeri ajaib, Murong Yu telah memikirkan kemungkinan ini. Dan sekarang setelah dia juga mempraktikkan aturan ruang angkasa, dia akhirnya memastikan bahwa tebakannya benar. Di dunia ini, sebenarnya ada dua tingkat ruang angkasa. Lantai pertama adalah ruang yang sangat damai, seperti dunia tempat tinggal Murong Yu dan yang lainnya. Dan di luar ruang ini, ada ruang yang penuh dengan kegilaan dan kekerasan. Ada turbulensi ruang angkasa. Hanya ada penghalang ruang tipis antara turbulensi ruang angkasa dan ruang angkasa. Setelah penghalang ini rusak, seseorang dapat memasuki turbulensi ruang angkasa. Pada awalnya, perisai ruang angkasa yang dikenakan oleh teratai hitam sangat kuat, dan secara langsung mentransfer semua serangan yang dihadapi ke turbulensi ruang angkasa. Namun, tidak semua orang dapat melakukan ini. Dengan kemampuan Murong Yu saat ini, mustahil untuk mentransfer serangan pada perisai ruang angkasa ke turbulensi ruang angkasa. Namun, ia juga dapat dipindahkan ke ruang di dekatnya. Perisai ruang dapat membuat kemampuan menyelamatkan nyawa seseorang berkali-kali lipat lebih kuat. Tetapi bagaimana Anda menggunakan kekuatan ruang untuk menyerang? Murong Yu sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Sebenarnya, kekuatan ruang pada dasarnya sama dengan kekuatan kultivasi saya sendiri. Jika saya dapat menguasai kekuatan ruang, Dangke juga ingin menyerang dengan kekuatannya sendiri. Murong Yu merenung dan terus berlatih. Waktu seperti air yang mengalir, dan 10 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Murong Yu tiba-tiba membuka matanya, dan pada saat yang sama, senyum muncul di wajahnya. Kekuatan ruang angkasa, untukku, serang. Murong Yu mendengus dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia menunjuk dengan satu tangan, menunjuk ke puncak di depan. Ketika Murong Yu menunjuk, lapisan riak tiba-tiba muncul di ruang dekat puncak. Kemudian, puncak itu tiba-tiba meledak menjadi suara keras. Kemudian, seluruh puncak itu meledak menjadi bubuk. Ini adalah kekuatan ruang angkasa. Di bawah kendali Murong Yu, kekuatan ruang tak berwujud juga digunakan olehnya untuk menyerang secara langsung. Pada titik ini, Murong Yu akhirnya berkultivasi menjadi aturan ruang angkasa, dan akhirnya berkultivasi menjadi taktik kata. Tentu saja, jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda masih perlu waktu untuk menempa. Kamu sudah selesai. Murong Yu tertawa, menggoyangkan tubuhnya, dan menghilang di tempat. Geng besar, melihatmu begitu bahagia, apakah kamu menemukan harta karun itu lagi? Tepat setelah muncul di sebelah Yu Mengqing berkata dengan tatapan kosong ke arah Murong Yu. Aku lebih bahagia daripada menemukan harta karun itu. Mengqing, jiwamu seharusnya baik-baik saja. Saat berbicara, roh Murong Yu telah menembus tubuh Yu Mengqing. Yu Mengqing juga tidak melawan, membiarkan pikiran spiritual Murong Yu memasuki ruang jiwanya. Masih utuh seperti sebelumnya, tanpa kerusakan apapun, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Rumput jiwa benar-benar kuat. Ketika jiwa Yu Mengqing tidak hanya tidak rusak, tetapi sebaliknya lebih kuat, Murong Yu tidak bisa menahan kegembiraannya. Bajingan besar, terima kasih. Yu Mengqing mencium Murong Yu dan berkata dengan senyum manis.
Aku benar-benar ingin berterima kasih. Itu tidak cukup. Murong Yu menepuk pantat Yu Mengqing dan tersenyum. Segera, dia mengangkat Yu Mengqing, sosoknya menghilang di tempatnya. Segera setelah itu, ada ledakan suara yang tidak cocok dari ruang ini. Setelah beberapa jam bertengkar di antara keduanya, Yu Mengqing meringkuk dalam pelukan Murong Yu, tangan kecilnya terus menggambar lingkaran di dada Murong Yu, dan pada saat yang sama berkata dengan tenang, "Bajingan besar, kekuatanku masih terlalu buruk, kurasa aku akan berlatih. Bisakah aku berlatih di dimensi lain juga?" Kekuatan Yu Mengqing tidak tinggi, hanya alam Daluo Jin. Dan dia tidak memiliki fisik mempesona seperti Murong Yu, jadi dia bisa membunuh orang di tingkat yang lebih tinggi. Auzu.com. Selain itu, selama bertahun-tahun ini, dia tidak dapat berkultivasi karena jiwanya yang hancur. Ada kesenjangan yang semakin besar antara kekuatannya dan Murong Yu dan yang lainnya, yang membuatnya sedikit tertekan. "Baiklah, tidak masalah, aku akan membawamu ke sana nanti." Murong Yu tersenyum, tangannya yang besar menutupi segerombolan kelinci putih di dada Yu Mengqing lagi, "Namun, sebelum itu, haruskah kamu puas? Untuk suami." Sambil berbicara, Murong Yu berbalik dan menekan Yu Mengqing di bawahnya. "Bajingan besar, kali ini aku yang melakukannya." Wajah Yu Mengqing memerah, dan ketika Murong Yu terkejut, dia berbalik dan mengambil alih, menekan Murong Yu ke tubuhnya. Setelah mengirim Yu Mengqing ke dunia hukuman surga, Murong Yu menarik diri dari dunia hukuman surga. Adapun Zhao Ziqing dan yang lainnya, mereka telah berkultivasi di dalam, tetapi mereka sebenarnya tidak mau keluar. Namun, ketika mereka semua tahu bahwa jiwa Yu Mengqing telah pulih sepenuhnya, mereka semua sangat bahagia. Setelah kerumunan berkumpul selama beberapa hari, mereka berpisah lagi. "Anjing sialan ini, mengapa dia belum bangun?" Murong Yu mendatangi anjing sialan itu dan memutar matanya. Puluhan tahun telah berlalu sejak produk ini awalnya didukung. Jika bukan karena aura anjing sialan itu semakin kuat, Murong Yu bahkan bertanya-tanya apakah orang ini telah disegel. Saat Murong Yu berbicara, anjing sialan yang telah tidur tiba-tiba membukanya. "Wang, Wang, Wang, siapa yang mengutuk paman tenggu saya? Saya tidak ingin hidup lagi." Seketika, anjing hitam besar itu melihat Murong Yu berdiri di depannya, menatapnya. "Wang." Ketika melihat Murong Yu, anjing hitam besar itu tidak hanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak liar, dan bergegas menuju Murong Yu. Di tengah jalan, kaki anjingnya ditampar, menghancurkan kehampaan, dan meledak ke arah Murong Yu. Murong Yu tersenyum, "Anjing hitam besar, meskipun kamu telah mencapai tahap akhir dari alam abadi mendalam 9 surga, tetapi kamu ingin melakukan sesuatu denganku, apakah kamu mencari pelecehan? Baru-baru ini, latihanku baru saja mencapai sesuatu, jadi aku akan berlatih denganmu hari ini. Latih tanganmu." Saat berbicara, Murong Yu telah menambahkan perisai ruang ke tubuhnya. "Meskipun aku hanya berada di tahap akhir alam abadi mendalam 9 surga, aku berani melawan bahkan orang kuat di alam raja abadi," kata anjing hitam besar. Meskipun dia melihat Murong Yu tidak bergerak, serangannya tidak berhenti. Sebaliknya, dia menyerang Murong Yu dengan lebih ganas. Karena dia tahu penyimpangan kekuatan Murong Yu. Boom! Serangan anjing hitam besar itu sangat cepat, cakar anjing itu melesat keluar, dan bahkan kekosongan pun hancur. Namun, ketika cakar anjingnya tidak jauh dari permukaan tubuh Murong Yu, dia merasa bahwa dia sedang menembak sesuatu yang sangat keras. Ketika perisai luar angkasa menghadapi serangan, riak-riak segera muncul. Pada saat yang sama, Murong Yu mulai mengoperasikan kekuatan ruang angkasa, dan mulai mentransfer serangan yang ditemuinya. Kekuatan itu terus ditransfer oleh Murong Yu. Tiba-tiba, dengan tubuh Murong Yu sebagai pusatnya, ruang di segala arah mulai hancur. Ini adalah kekuatan yang difoto oleh anjing neraka itu, dan setelah dipindahkan oleh Murong Yu, ia langsung mencabik-cabik ruang-ruang ini. Namun, Murong Yu di tengah tidak ada apa-apanya. "Latihan macam apa ini?" Anjing neraka itu terkejut, lalu berteriak, dan melompat lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan itu seperti badai dahsyat yang turun dengan panik, terus-menerus membombardir perisai ruang angkasa. Lapisan-lapisan riak muncul di perisai ruang angkasa, seperti riak-riak di permukaan air. Di bawah kendali Murong Yu, semua kekuatan yang diserang anjing neraka itu dipindahkan.
Ruang di sekitar Murong Yu terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan, tetapi Murong Yu tetap tidak bergerak. Sialan, berhenti bertarung. Anjing neraka itu menyerang untuk waktu yang lama. Semakin dia bertarung, semakin tertekan dia. Akhirnya, dia berkata dengan suara teredam dan berhenti menyerang. Tidak apa-apa, hanya tidak tahu berapa batas serangannya. Xianjun, setelah diserang dengan panik oleh anjing neraka itu, Murong Yu juga melihat kekuatan perisai ruang angkasanya. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat perisai ruang angkasanya, tetapi dia yakin bahwa pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Peri tidak dapat menghancurkan perisai ruang angkasanya. Lao Hei, apakah kamu baru saja bertarung dengan baik? Jangan hanya memukulku, giliranku. Murong Yu menatap anjing neraka itu dan tersenyum. Anjing neraka itu memutar matanya, seberapa keren dia. Dia hampir muntah darah karena depresi dan mati. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia secara naluriah merasakan bahaya yang kuat datang dari langit. Anjing neraka itu terkejut, sosoknya bergetar, dan dia mundur dengan keras. Saat dia mundur dengan keras, tanah tempat dia berada segera diledakkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang tak terlihat. Itu tidak berwujud dan tidak berkualitas, dan bahkan tidak merasakan fluktuasi kekuatan. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan, cukup untuk melukai anjing nerakanya, dan itu karena Murong Yu tidak ingin membunuhnya. Ekspresi ngeri melintas di mata anjing neraka itu, menatap Murong Yu, bertanya-tanya teknik seperti apa yang dia gunakan. Sementara anjing hitam besar itu ketakutan, Murong Yu tersenyum. Aku melihatnya berteriak, si hitam tua, pukul aku. Tatapan ragu melintas di mata anjing hitam besar itu, karena dia belum pernah melihat gerakan Murong Yu, dan tidak ada fluktuasi kekuatan dari Murong Yu. Tanpa tangan, tanpa fluktuasi kekuatan, bagaimana dia menyerang? Apakah itu menggertak? Namun, tepat ketika anjing hitam besar itu bingung, aura yang sangat berbahaya membombardir dengan keras dari atas kepalanya. Anjing hitam besar itu terkejut, sosoknya bergetar, dan segera mundur. Namun, kali ini, dia tidak seberuntung itu. Tepat ketika anjing hitam besar itu mundur dengan keras, di kehampaan di atas kepalanya, sebuah tinju tak terlihat yang terkondensasi dari kekuatan ruang angkasa telah dibombardir dengan keras. Boom! Pada saat ini, anjing hitam besar itu tiba-tiba merasa seperti telah dipukul dengan keras oleh gunung suci yang jatuh dari langit. Kekuatan yang mengerikan itu segera menghancurkan anjing hitam besar itu ke tanah. Ini tidak berhenti. Kekuatan yang kuat terus meletus, dan itu benar-benar menghancurkan anjing hitam besar itu ke kedalaman bumi. Untungnya, Murong Yu tidak akan membunuh anjing neraka itu, dan kekuatan yang digunakannya tidak terlalu kuat. Namun, meskipun begitu, dia menghancurkan anjing neraka itu dan hampir pingsan, dan terlempar ke tanah ribuan mil dalam. Wow, 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 anjing neraka itu tertawa liar, tubuhnya meledak, menghancurkan bumi, dan naik ke langit. Segera, dia meledak dengan kekuatan pamungkas, berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bergegas menuju Murong Yu. Penghalang ruang angkasa, Murong Yu tersenyum tipis dan menunjuk. Boom! Sebuah dinding transparan muncul dari udara tipis di antara anjing neraka dan Murong Yu, menghalangi anjing neraka itu. Anjing neraka itu terlambat, dan seluruh orang itu tiba-tiba menghantam penghalang ruang angkasa. Kekuatan yang kuat menyebabkan riak-riak pada penghalang ruang angkasa. Bahkan kekuatan pantulan yang kuat langsung mengirim anjing neraka itu keluar. Bagaimana situasinya? Anjing neraka itu pusing ketika dia dipukul, dan dia tidak dapat mengetahui situasinya. Kurungan ruang angkasa, teriak Murong Yu dengan suara rendah. Tiba-tiba, ruang di sekitar anjing neraka itu beriak. Seketika, anjing hitam besar itu terkejut saat mendapati bahwa dirinya kini tampak membeku secara umum, seluruh tubuhnya langsung terpenjara, tidak dapat bergerak. Namun, ia melihat bahwa tidak ada apapun di sekelilingnya sama sekali, hanya lapisan-lapisan riak yang muncul di angkasa, tanpa fluktuasi kekuatan apapun. Kali ini, anjing hitam besar itu benar-benar bingung. Wang, bagaimana situasinya? Anjing hitam besar itu menatap Murong Yu dengan wajah bingung. Kekuatan angkasa, Murong Yu tersenyum tipis. Pada saat yang sama, anjing hitam besar itu pun terlepas. Meskipun anjing neraka itu hanya berada di alam abadi mendalam 9 hari, jika ia meledak dengan seluruh kekuatannya,
ia seharusnya memiliki kekuatan alam raja abadi. Meskipun begitu, Murongyu dapat dengan mudah memenjarakannya. Tentu saja, jika Murongyu ingin membunuh anjing neraka itu, ia dapat dengan mudah membunuhnya. Dengan kata lain, kekuatan spasial Murongyu saat ini tidak akan memiliki ketegangan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik alam raja abadi. Namun, saya tidak tahu apakah saya dapat bertarung dengan Xianjun. Murongyu memiliki secerca antisipasi di dalam hatinya, dan bahkan saat ini ia sangat ingin bertarung dengan Xianjun. Apakah Anda ingin pergi ke ruang hukuman surgawi untuk menemukan orang kuat di alam Raja Peri? Pikiran ini terlintas di hati Murongyu. Di ruang hukuman surgawi, Murongyu adalah abadi. Hanya dengan cara ini Murongyu dapat bertarung dengan lebih tidak bermoral. Dengan cara ini, ia dapat membiarkannya menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Namun, Murongyu berpikir sejenak, masih menekan ide ini di benaknya. Sekarang bukan saat yang tepat. Bagaimanapun, dia telah mengasingkan diri selama puluhan tahun, dan 3 kekuatan utama di tangannya takut dia memiliki banyak hal untuk dihadapi. Aturan ruang. Mendengar kata-kata Murongyu, tatapan ngeri melintas di mata anjing hitam besar itu. Dia juga tahu aturan ruang, tetapi dia tidak menyangka Murongyu bisa mengendalikan kekuatan ruang. Ini benar-benar mengejutkan. Itu hanya sedikit bulu. Oke, kamu telah tidur selama puluhan tahun, Lao Hei, jadi pergilah bersamaku. Sambil berbicara, Murongyu dan anjing hitam besar itu mengguncang tubuh mereka dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, Murongyu telah tiba di Istana Surgawi. Saat Murongyu muncul, pikiran spiritual besar Murongyu meluas. Melihat ini, wajah Murongyu menunjukkan ekspresi terkejut. Feng Cheng lebih besar daripada sebelum dia mengasingkan diri, dan telah berkembang pesat. Dan ada semakin banyak orang kuat di Feng Cheng. Sebagian besar orang-orang ini datang ke sini secara khusus. Agaknya, seharusnya ada banyak orang kuat yang bergabung dengan Istana Surgawi. Begitu Murongyu muncul, roh diam itu menyapu. Melihat bahwa itu adalah Murongyu, dia menyapa dan mengambilnya kembali. Adapun satu-satunya Kaisar Abadi Xiahou Zuo di Istana Surgawi, dia sedang mundur saat ini, menyempurnakan prajurit Kaisar. Auzu.com. Wang, Tuan, apakah ini kekuatan yang Anda ciptakan? Selama beberapa dekade, anjing neraka itu telah tidur, tidak tahu apa-apa tentang surga. Murongyu mengangguk. Anjing neraka itu segera menunjukkan ekspresi kegembiraan, apakah Anda memberi saya pion resmi? Misalnya, pelindung hukum atau penatua. Murongyu memutar matanya, dan dengan karakter anjing neraka, jika dia benar-benar menjadi pelindung atau penatua, dia pasti akan membuat surga menjadi racun. Lao Hei, kau masih melakukan tugasmu dan biarkan aku menjaga pintu. Kata Murongyu sambil tersenyum. Wang, aku akan membunuhmu. Anjing hitam besar itu marah, meraung, dan langsung menyerbu ke arah Murongyu, mencoba menggigitnya dengan keras. Namun, yang membuatnya tertekan adalah begitu Murongyu menunjukkannya, dia dipenjara lagi. Meskipun dia memiliki kekuatan magis yang sangat besar dan memiliki kemampuan untuk menelan langit dan bumi, dia tidak berguna di depan Murongyu. Baiklah, aku akan menjaga pintu. Setelah Murongyu melepaskannya, anjing hitam besar itu mengangkat kepalanya dan berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas mendekat. Hanya saja Murongyu tidak percaya bahwa dia benar-benar pergi untuk menjaga pintu. Orang ini takut menimbulkan masalah. Namun, di tanah Murongyu, langit runtuh dan dia menentangnya, tidak peduli apa yang dilakukan anjing hitam besar itu tidak masalah. Setelah anjing hitam besar itu pergi, Murongyu memanggil 7 harimau hitam untuk datang. Ketujuh orang ini semuanya adalah veteran pengadilan surgawi, meskipun kekuatan mereka relatif rendah, mereka hanya berada di ranah Raja Peri. Halo, Tuan. Ketujuh orang itu datang ke aula dan memberi hormat kepada Murongyu satu persatu. Sekarang, mereka telah jatuh cinta pada 5 tubuh yang disembah oleh Murongyu. Tidak ada alasan lain, karena langit sedang berkembang pesat. Menurut kekuatan mereka sendiri sebelumnya, bahkan jika itu 10.000 kali lebih kuat, itu tidak dapat dibandingkan dengan surga saat ini. Dan semua ini hanya terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Mereka bahkan tidak dapat mengagumi Murongyu. Murongyu mengangguk dan berkata, bagaimana perkembangan pengadilan surgawi baru-baru ini? Saya pikir Feng Cheng jauh lebih besar,
dan ada banyak yang lebih kuat. Tuan, dalam beberapa dekade terakhir, pengadilan surgawi kita terus menyerap sejumlah besar murid. Sekarang ada 1000 di ranah Raja Abadi. Raja Abadi secara resmi telah menembus 100. Tidak banyak ahli di ranah Kaisar Abadi, tinggal 3 orang lagi. Miao Yi melangkah maju, tersenyum, tetapi berkata dengan hormat. Warna aneh melintas di mata Murong Yu. Perkembangan pengadilan surgawi masih di luar imajinasinya. Sebelum dia mundur, hanya ada lebih dari 300 Raja Abadi di pengadilan surgawi, dan sekitar 20 Raja Abadi, dan Xiahou Zuo adalah satu-satunya yang mengatakan Kaisar. Saat ini, pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Peri telah melonjak 2 kali lipat, dan ada 700 lebih. Xianjun juga berlipat ganda, dengan lebih dari 70. Yang paling mengejutkan Murong Yu adalah ada 3 Kaisar Abadi yang bergabung dengan pengadilan surgawi. Dengan Xiahou Zuo, sekarang ada 4 Kaisar Abadi di pengadilan surgawi. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menjadi negara adikuasa di dunia peri. Selain itu, orang-orang kuat di Feng Cheng sangat menyayangi istana surgawi kita. Orang-orang ini telah berteman dengan istana surgawi kita. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka tidak akan meninggalkan Feng Cheng di masa mendatang. Dengan kata lain, meskipun orang-orang ini tidak bergabung dengan istana surgawi, mereka menjadi anggota istana surgawi. Namun, mereka telah mulai menganggap Feng Cheng sebagai rumah mereka. Begitu mereka menganggap Feng Cheng sebagai rumah mereka dan memiliki rasa memiliki, bagaimana mereka bisa mengabaikan Feng Cheng jika diserang? Ini tidak jauh berbeda dengan bergabung dengan istana surgawi. Namun, Tuan, meskipun istana surgawi kita telah berkembang dan tumbuh, kita juga menghadapi masalah. Yaitu masalah sumber daya yang tidak mencukupi. Bagaimanapun, istana surgawi kita tidak sebaik kekuatan-kekuatan kuat dengan fondasi yang dalam. Mereka memiliki berbagai industri dan memiliki sejumlah besar pendapatan untuk mendukung operasi pasukan. Istana surgawi kita tidak memiliki latar belakang ini, semuanya dibangun dari awal. Oleh karena itu, semua jenis sumber daya sekarang kekurangan pasokan. Jika kita terus berkembang seperti ini, saya khawatir. Feng Shen melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, ekspresi khawatir melintas di wajah keenam lainnya. Murong Yu tersenyum tipis, dan berkata, kalian hanya perlu mengembangkan pengadilan surgawi. Aku akan menyerahkannya padaku. Bagi Murong Yu, masalah ini sama sekali bukan masalah. Karena dia tidak memiliki banyak hal lain, dia memiliki lebih banyak sumber daya. Harus dipahami bahwa dia memiliki seluruh dunia hukuman sebagai pendukung. Semua sumber daya dunia adalah milik Murong Yu, dan itu tidak mungkin jika surga tidak dapat menyediakannya. Petik 2. Namun, pengadilan surgawi sekarang berada di jalur yang benar. Perlambat laju pendapatan, dan persyaratannya akan lebih ketat di masa mendatang. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Dia tidak ingin ada orang jahat di mana-mana di pengadilan surgawi, dan dia harus membereskannya saat itu. Contoh lain adalah setelah 7 orang mendiskusikan beberapa hal di pengadilan surgawi, Murong Yu menyuruh mereka mundur. Pengadilan surgawi berkembang pesat, dan itu pasti menarik perhatian beberapa orang. Namun, jika ada yang berani menarik perhatian pengadilan surgawi, dia pasti akan menyesalinya. Murong Yu berkata sambil mencibir dalam hatinya. Tuanku, aku hanya lupa satu hal dan tidak melaporkannya. 20 tahun yang lalu, 2 orang muda yang terluka parah menemukan Feng Cheng dan mengatakan bahwa mereka adalah temanmu. Namun, kami tidak dapat menentukan identitas mereka, tetapi kami tidak melaporkannya. Mereka diusir. Siapa nama mereka? Murong Yu sedikit mengernyit, dan dia tidak punya banyak teman. Yah, ada lebih banyak musuh. Sepertinya namanya Li Su. Li Su, terluka parah. Setelah mendengar perkataan Hei Hu, Murong Yu sedikit mengernyit. Jika pihak lain itu benar-benar Li Su, itu pasti temannya, karena di antara orang-orang yang dikenalnya, hanya murid utama Ying Xiangwu yang bernama Li Su. Hubungan di antara mereka juga sangat baik. Li Su adalah salah satu dari sedikit teman Murong Yu. Bawa aku untuk melihatnya. Wajah Murong Yu menjadi muram. Menurut apa yang dikatakan Hei Hu, Li Su terluka parah dan datang untuk berlindung padanya. Sudah 20 tahun sekarang, tidak tahu bagaimana luka-luka mereka.
Jika terjadi kecelakaan karena dia tidak dapat menemukan Murong Yu akan merasa bersalah di dalam hatinya. Pada saat yang sama, hati Murong Yu juga terciprat dengan sedikit niat membunuh. Siapa yang melukai Li Su dengan parah? Murong Yu tahu karakter Li Su. Dia baik hati. Jika bukan karena situasi yang putus asa, dia tidak akan pergi ke sisi Murong Yu. Meskipun Li Su santai, dia secara alami sombong. Feng Cheng, di salah satu halaman kumuh. Pada saat ini, kedua pemuda itu relatif terdiam dengan cemberut. Li Su, sudah 20 tahun, dan kita telah kehabisan semua sumber daya. Pada akhirnya, apakah penguasa pengadilan surgawi adalah Murong Yu? Murong Yu yang kita kenal. Seorang pemuda yang kuat menatap yang lain dengan suara yang dalam. Pemuda biasa berkata, Raja Kera Kecil, jangan gelisah. Kita tidak tahu apakah Murong Yu, pengadilan surgawi, adalah teman kita. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan selain menunggu di sini? Dengan kekuatan kita hanya bisa mati. Li Su sedikit mengernyit. Dia batuk beberapa kali saat berbicara, dan wajahnya menjadi pucat dan menakutkan. Tampaknya dia telah terluka parah dan belum sembuh. Saoan, jangan mudah marah. Aku rasa orang-orang di pengadilan surgawi tidak memberi tahu kita sama sekali. Kalau tidak, haruskah kita memberi kita jawaban alih-alih membiarkan kita menunggu di sini? Raja Kera Kecil berkata dengan kesal, dengan ekspresi marah warnanya. Sayang sekali kita begitu lemah, kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Terlebih lagi, kita terluka parah. Li Su mendesah tak berdaya. 20 tahun yang lalu, mereka berdua mengalami kesulitan dan akhirnya sampai di surga. Namun diceritakan bahwa Murong Yu tidak berada di surga, melainkan dalam pengasingan. Pihak lain memberi tahu mereka bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka dapat tinggal di Feng Cheng untuk sementara, dan mereka akan diberi tahu setelah Murong Yu meninggalkan Bea Cukai. Oleh karena itu, mereka tinggal di Feng Cheng selama 20 tahun. Mereka tidak sebaik Murong Yu. Di dunia peri, mereka tidak memiliki kerabat dan tidak memiliki alasan, dan mereka membutuhkan perjuangan mereka sendiri di mana-mana. Bahkan ketika dia meninggalkan Shenzong, Murong Yu memberi mereka banyak sumber daya. Namun, selama bertahun-tahun, mereka telah menghabiskan sumber daya ini. Bahkan rasa malu yang mereka hadapi sekarang adalah bahwa mereka tidak memiliki pembuluh darah abadi, bahkan pil abadi. Tanpa pil pengisian ulang dan pembuluh darah abadi, luka dalam mereka bahkan lebih sulit untuk diperbaiki. Bahkan seiring berjalannya waktu, luka mereka akan menjadi semakin serius, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Jika kita terus seperti ini, kita pasti akan mati. Raja Kera Kecil masih sedikit kesal. Tenanglah, tidak ada gunanya mengkhawatirkan kita. Selain Murong Yu, siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Raja Singa Kecil dan yang lainnya? Li Su mengerutkan kening. Sederhananya, haruskah kita kembali ke Sekte Suci lagi? Raja Kera Kecil berkata dengan tidak yakin. Li Su menggelengkan kepalanya, dan menolak saran Raja Kera Kecil. Murong Yu jarang menghabiskan waktu di Shenzong, dan selama Murong Yu berada di Shenzong, dia akan datang kepada kita ketika dia mengetahui berita kita. Li Su juga tidak berdaya. Sebelum datang ke pengadilan surgawi, mereka telah kembali ke Sekte Suci di Nanling. Itu hanya untuk memberi tahu bahwa Murong Yu sering tidak ada di sana. Mengenai apakah Murong Yu di pengadilan surgawi adalah guru suci dari Sekte Suci, Duan Muking dan yang lainnya tidak tahu. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengambil kesempatan untuk datang ke pengadilan surgawi. Sudah 20 tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Raja Singa Kecil dan yang lainnya. Raja Kera Kecil berjalan di sekitar rumah dengan kesal, sangat kesal. Apa yang terjadi? Sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar. Sementara Li Su dan Raja Kera Kecil tercengang, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di depan mata mereka. Murong Yu. Ketika mereka melihat seseorang datang, Li Su dan Raja Kera Kecil tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, dan wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Kalian akhirnya muncul. Jika kalian tidak muncul lagi, kita semua akan mati. Raja Kera Kecil menatap Murong Yu dan berkata dengan penuh semangat. Auzu.com datang dari Murong Yu. Namun, saat ini, wajah Murong Yu tidak senang melihat teman lamanya, tetapi suram.
Karena dia melihat bahwa situasi antara Raja Kera Kecil dan Li Su tidak terlalu baik. Belum lagi lingkungan tempat tinggal mereka yang tidak begitu baik, luka-luka di tubuhnya saja sudah membuat Murong Yu mengerutkan kening. Luka-luka mereka serius, meridiannya putus, aliran kekuatannya terhalang, dan kekuatan di dalam tubuhnya kacau. Tubuh mereka penuh dengan lubang. Terlebih lagi, situasi ini masih semakin buruk. Ada apa? Kenapa kamu terluka seperti ini? Apa yang terjadi dengan Raja Singa Kecil? Kata Murong Yu dengan wajah muram. Raja Singa Kecil, mereka semua adalah teman Murong Yu, dan dia tidak akan pernah membiarkan mereka mengalami kecelakaan. Raja Singa Kecil dan Raja Singa Emas mengalami kecelakaan. Bahkan kami berdua putus asa untuk melarikan diri. Li Su berkata dengan ekspresi jelek. Katakan padaku, siapa pihak lainnya? Niat membunuh Murong Yu terpancar keluar, dan niat membunuh yang tak berujung terpancar lebih banyak lagi. Murong Yu, katakan padaku dulu, apakah kau penguasa pengadilan surgawi? Ketika Raja Kera Kecil hendak mengatakan sesuatu, dia mabuk oleh transmisi suara Li Su, dan Li Su bertanya lebih banyak lagi kepada Murong Yu. Meskipun Murong Yu jauh lebih kuat dari mereka, jika Murong Yu bukan penguasa pengadilan surgawi, dia tidak perlu memberitahu Murong Yu tentang Raja Singa Kecil. Karena bahkan jika aku memberitahu Murong Yu, itu tidak ada gunanya. Dan dengan karakter Murong Yu, dia pasti akan menyelamatkan Raja Singa Kecil dan yang lainnya. Lawan itu sangat kuat. Jika Murong Yu tidak memiliki kekuatan, dia akan mati saja. Mereka tidak mau menempatkan lebih banyak teman dalam bahaya untuk menyelamatkan seorang teman. Tentu saja, jika Murong Yu adalah penguasa pengadilan surgawi, itu akan menjadi masalah lain. Aku adalah penguasa pengadilan surgawi, bahkan jika pihak lain adalah istana peri, aku tidak takut. Li Su, cepat beritahu aku apa yang terjadi. Murong Yu merasa ada yang tidak beres. 20 tahun yang lalu, beberapa dari kita pergi ke Zuzu untuk merasakan dunia abadi bersama. Ketika kita berada di Zucheng, kita bertemu dengan Raja Singa Emas yang telah naik lebih dulu. Ketika dia mengatakan ini, Raja Monyet kecil itu menunjukkan wajahnya. Ekspresi marah. Awalnya, kita seharusnya sangat senang melihat kenalan, dan mereka adalah pendahulu kita. Namun, kita sama sekali tidak senang. Karena, Raja Singa Emas ditangkap sebagai hewan peliharaan dan ditawan. Para bajingan itu memperlakukan Raja Singa tua yang dibesarkan seperti binatang buas kelas rendah, sebagai hewan peliharaan, tunggangan kelas rendah. Kami marah pada saat itu, dan kami segera bernegosiasi dengan mereka untuk melepaskan Raja Singa tua itu. Pada saat ini, Li Su juga menggertakkan giginya dan berkata, tetapi pihak lain sangat meremehkan dan menginginkan Raja Monyet kecil dan Raja Singa kecil. Raja juga telah menjadi hewan peliharaan dan tunggangan mereka. Ini merupakan penghinaan bagi kita, dan tentu saja kita tidak dapat menyetujuinya. Meskipun kita tahu bahwa kita bukan lawan mereka, kita tetap tidak dapat menahan amarah dan pembunuhan di hati kita, dan kita langsung bertarung dengan mereka. Raja Kera Kecil menggertakkan giginya dan berkata, pada saat ini, Li Su berkata, namun, kita bukan lawan. Raja Singa ditangkap oleh mereka, dan Raja Kera Kecil dan aku mati dengan putus asa sebelum kami melarikan diri. Meskipun demikian, kami juga terluka parah. Mata Murong Yu meledak menjadi cahaya dingin karena terkejut. Zuzu, Zucheng, keluarga macam apa mereka? Berani memperlakukan teman-temanku seperti ini, aku ingin mereka menghilang dari dunia abadi. Kata Murong Yu dengan membunuh. Niat membunuh tak berujung merasuki. Bahkan melalui kata-kata Li Su dan Raja Kera Kecil, Murong Yu mungkin tahu siapa pihak lain itu. Tentu saja bukan orang baik. Paling tidak, orang yang mengawal Raja Singa bukanlah orang baik. Orang seperti itu harus dibunuh. Mereka tampaknya adalah keluarga He. Di Zucheng, mereka sangat kuat. Mereka tampaknya merupakan kekuatan kelas 1 atau semacamnya. Li Su berkata dengan ekspresi muram. Tingkat kekuatan ini adalah eksistensi yang mereka kagumi. Jika mereka tidak tahu bahwa ada ahli di ranah Kaisar Abadi di Istana Surgawi Murong Yu, mereka tidak akan datang ke Murong Yu untuk meminta bantuan. Bagaimanapun, bahkan jika Murong Yu kuat, dia bukanlah lawan dari keluarga kekuatan kelas 1. Dia benar, ayo pergi, mari kita hancurkan mereka. Murong Yu berbalik dengan membunuh dan berbalik untuk pergi. Hei,
Murong Yu, ada begitu banyak guru di keluarga He, jadi kau tidak akan membawa orang-orang kuat di surga. Dan, ku dengar kau adalah seorang tabib suci yang terkenal. Kau harus melihat luka-luka kami. Kami harus membunuh mereka. Jatuhkan beberapa jeroan He. Raja Kera kecil berkata kepada Murong Yu dengan suara yang dalam. Murong Yu sedikit malu. Ia hanya ingin menyelamatkan Raja Singa kecil, tetapi ia lupa bahwa kedua orang ini terluka parah. Cederamu adalah masalah sepele. Aku, tabib jenius, akan menyembuhkanmu sepenuhnya dalam waktu setengah hari. Namun, mari kita pergi ke surga dan pergi dulu. Murong Yu memainkan dua kekuatan vitalitas untuk menstabilkan Li Su dan Xiao Yuan. Luka-luka Wang mengikuti mereka kembali ke istana surgawi. Setelah kembali, Murong Yu segera menyembuhkan luka-luka yang telah menjerat Li Su selama lebih dari 20 tahun, dan itu tidak memakan waktu setengah hari. Pada saat yang sama, di istana surgawi, 20 Raja Peri dan 300 Raja Peri telah berkumpul. Bahkan Xiahou Zuo yang sedang mengasingkan diri dibangunkan oleh Murong Yu. Murong Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berkata kepada mereka, selamatkan dan bunuh. Semua orang bersemangat. Ini adalah operasi skala besar pertama mereka setelah bergabung dengan pengadilan surgawi. Dan pertama kali mereka bertindak, mereka dipilih oleh penguasa surga, itu adalah kehormatan bagi mereka. Setelah membawa semua orang ke dunia Hetu Luoshu, Murong Yu bergegas langsung ke Zuzu. Ketika dia tiba di kota dengan susunan teleportasi, Murong Yu melepaskan Xiahou Zuo. Tidak mungkin, meskipun kekuatan Murong Yu kuat, itu hanya ranah Daluo Jin Xianjing. Pada level ini, dia tidak memenuhi syarat untuk menikmati susunan teleportasi. Dan Murong Yu tidak menginginkan kecelakaan apapun, kalau tidak, dia bisa menggunakannya. Namun, dengan cara itu, banyak masalah yang tidak perlu akan terjadi. Dengan bantuan susunan teleportasi, butuh waktu sebulan penuh bagi Murong Yu untuk memasuki Zuzu dan di dalam kota. Zuzu, ini adalah negara bagian yang sangat istimewa di surga. Seperti kata-kata di permukaan, seluruh Zuzu adalah negara bagian bambu yang besar. Di Zuzu, tidak banyak tanaman dan pohon lain, dan hampir satu-satunya yang ada adalah semua jenis bambu. Berbagai jenis bambu membentuk dunia bambu. Kota bambu adalah kota yang terbuat dari bambu. Di sini, baik di pegunungan, di belakang halaman, atau bahkan rumah, semuanya adalah bambu. Keluarga He adalah kekuatan besar di Zuzu, kekuatan kelas 1 di dunia peri. Namun, menurut legenda, kekuatan keluarga He jauh lebih kuat daripada kekuatan kelas 1 rata-rata. Tidak ada alasan lain, hanya karena ada leluhur di keluarga He yang telah menerobos ke ranah kaisar abadi. Kalau bukan karena latar belakangnya, keluarga He telah menjadi kekuatan super di dunia peri. Namun, meskipun bukan kekuatan super, keluarga He juga sangat kuat, dan merupakan penguasa Zuzu. Hampir menguasai seluruh Zuzu. Sikat, Murong Yu muncul di kota bambu, dan segera, hantu melintas di sekelilingnya, dan Li Su dan Raja Kera kecil juga muncul di sampingnya. Pada saat ini, luka dalam mereka telah diperbaiki, dan kekuatan mereka telah kembali ke puncaknya, mencapai ranah Xuanxian. Bagaimanapun, mereka semua adalah kebanggaan generasi di dunia kultivasi Huaxia, dan kecepatan kultivasi mereka secara alami tidak lambat. Dalam waktu singkat, dia telah mencapai ranah Xuanxian dari ranah abadi surgawi, dan kecepatan kultivasinya juga sangat cepat dan menakutkan. Tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan Murong Yu. Kota bambu, kita akhirnya tiba. Niat membunuh yang ganas melintas di mata Raja Kera kecil, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Pergi ke rumah mana? Murong Yu juga tidak bisa menahan niat membunuh di dalam hatinya. Raja Kera kecil mengangguk, lalu terbang menuju rumah He bersama Li Su. Pada saat yang sama, Murong Yu memerintahkan Xiahou Zuo untuk menyembunyikan basis kultivasinya dan segera mengikutinya. Namun, tanpa melangkah terlalu jauh, Raja Kera kecil dan Li Su berhenti, dan Murong Yu melihat tatapan kebencian di mata Raja Kera kecil dan Li Su dan melihat ke depan. Murong Yu sedikit mengernyit, mengikuti tatapan mereka, dan melihat lusinan orang di depan mereka perlahan berjalan mendekat. Yang pertama adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 25 atau 16 tahun. Wajahnya pucat dan suram, matanya redup, dan kekuatannya berada di ranah Xuanxian.
Adapun mereka yang berada di belakang pemuda itu, kekuatannya relatif tinggi, yang terburuk adalah ranah Luo Tianxiang, dan yang tertinggi telah mencapai ranah peri mendalam 9 surga. Tampaknya orang-orang ini semua adalah pelayan pemuda itu, bawahannya dan sejenisnya. Seorang pelayan dengan kekuatan yang begitu kuat di ranah Xuanxian. Identitas pemuda ini jelas tidak sederhana. Cahaya dingin yang tajam melintas di mata Murong Yu. Dia tidak tahu identitas pemuda itu, tetapi dia dapat melihat lingkaran cahaya hitam berkilau pada pemuda itu. Lingkaran cahaya hitam. Lingkaran hitam pada pemuda itu lebih dari lingkaran hitam orang jahat manapun yang pernah dilihatnya. Dengan kata lain, peringkat bintang pemuda itu adalah level tertinggi yang pernah dilihatnya sekarang. Tidak hanya itu, orang-orang di belakangnya juga gelap, dan bintang-bintang penjahat itu tidak rendah. Ketika Murong Yu dan yang lainnya berhenti, pemuda itu juga berhenti. Jelas, mereka juga telah menemukan Murong Yu dan yang lainnya. Tidak, lebih tepatnya, mereka seharusnya juga menemukan Raja Kera Kecil dan Li Su. Adapun Murong Yu, dia bukan monster, juga bukan kenalannya, juga bukan orang istimewa, jadi dia secara alami diabaikan oleh pemuda itu. Apakah itu kamu? Ketika melihat dua Raja Kera Kecil itu, mata pemuda itu yang redup tiba-tiba memancarkan cahaya, dan kemudian wajahnya menunjukkan warna terkejut. Ternyata kalian berdua bajingan, kemarilah, bawa mereka untukku sebagai hewan peliharaan dan tungganganku. Sial, aku tidak punya perbedaan apapun antara kedua singa itu sebelumnya. He yang sangat kesal. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga He, meskipun kekuatannya tidak tinggi, statusnya tidak rendah. Bertahun-tahun yang lalu, kakak laki-lakinya secara tidak sengaja mengalahkan ras iblis, yaitu singa emas, menaklukkannya secara paksa dan menggunakannya sebagai tunggangan, yang membuatnya sangat iri. Dan lebih dari 20 tahun yang lalu, saudaranya mengambil singa lain. Dan singa itu adalah putra dari singa sebelumnya. Saat itu, He yang ingin mendapatkan Raja Singa Kecil. Tetapi saudaranya He Hai mendominasinya. Tidak mungkin, meskipun He yang memiliki status tinggi di keluarga He, saudaranya He Hai tampaknya memiliki status yang lebih tinggi darinya. Auzu.com. Oleh karena itu, meskipun He yang membenci masalah itu, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Siapa yang membuatnya lebih rendah dari status dan kekuatan manusia? Hari ini, He yang sedang dalam suasana hati yang buruk, sedang berjalan-jalan di kota bersama sekelompok pelayan, berpikir untuk mencari beberapa wanita untuk memadamkan api. Namun, dia belum menemukan seorang wanita yang bisa menarik perhatian, dia melihat dua raja monyet kecil. He yang secara alami berada di antara konflik dalam 2 dekade terakhir. Oleh karena itu, dia secara alami mengenali Raja Kera Kecil dan Li Su. Dan dia juga tahu bahwa Raja Kera Kecil juga seorang monster. Jika dia bisa mengalahkan Raja Kera Kecil, maka dia juga memiliki tunggangan yang tidak buruk, hewan peliharaan. Bagaimana dengan Li Su? Niat membunuh melintas di mata He Yang, dan dia berkata sambil mencibir, bahwa aku ras monster itu, bunuh manusia itu, dan bunuh 2 orang di sebelahnya. Ada kilatan dingin di mata Murong Yu, dan niat membunuh yang tak ada habisnya terpancar dari hatinya. Murong, orang ini adalah seseorang dari keluarga He, dan statusnya tampaknya tidak rendah. Raja Singa Kecil dan yang lainnya ditangkap oleh saudaranya. Pada titik ini, tubuh Raja Kera Kecil itu tidak dapat ditekan oleh niat membunuh. Keluar. Jika demikian, maka bunuh mereka semua. Tapi, jangan lakukan itu. Xiahou Zuo, kamu bisa melihatnya saja. Murong Yu mencibir, dan segera melangkah keluar dan memaksanya ke arah He Yang. Orang-orang ini adalah orang-orang jahat yang besar, membunuh mereka dapat memperoleh banyak poin bintang, Murong Yu tidak akan membiarkan Xiahou Zuo dan yang lainnya melakukannya. Itu terlalu boros. Itu hanya Luo Jinxian yang besar. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Seorang Xuanxian 9 surga melirik Murong Yu dengan jijik, dan sambil mencibir, dia menembak Murong Yu dengan telapak tangan, ingin Murong Yu hidup dan mati. Melihat Murong Yu berjalan keluar, Raja Kera Kecil dan Li Su sama sekali tidak khawatir. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat Murong Yu, tetapi mereka tahu bahwa Xiahou Zuo adalah seorang master tingkat kaisar abadi. Selama ada dia, Murong Yu secara alami akan berada dalam masalah. Benarkah?
Mendengar ucapan Dewa Sembilan Surga yang mendalam dari pihak lain, Murong Yu tidak dapat menahan tawa. Banyak orang selalu membenci wilayah kekuasaannya. Mereka tidak tahu bahwa wilayah kekuasaan dan kekuatan sejati Murong Yu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Selain itu, hasil dari mereka yang membenci Murong Yu adalah sama, yaitu kematian. Senyum sinis meluap dari sudut mulut Murong Yu, lalu dia meninju. Ledakan. Tangan besar yang ditembakkan oleh Dewa Sembilan Surga itu langsung dipukul oleh Murong Yu dan menjadi kipas. Pada saat yang sama, tinju Dewa Murong Yu tidak terhalang, dan melesat lurus ke depan. Dengan ledakan, Dewa Sembilan Surga yang mendalam ini sudah dibombardir dan dibunuh. Bahkan ketika dia meninggal, Dewa Sembilan Surga yang mendalam ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa dia mati di tangan Dewa Emas Luo yang besar? Orang ini terlihat sangat kuat, tetapi dia tidak bisa menghentikan Murong dengan pukulan. Bantal bersulam. Raja Kera kecil awalnya mengira bahwa pihak lain sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya tidak seperti itu. Dia adalah alam dewa mendalam Sembilan Surga. Pada saat ini, suara samar Xiahou Zuo terdengar di telinga mereka. Raja Kera kecil dan Lisu keduanya gemetar, dan kemudian wajah mereka menunjukkan kengerian. Jiu Tianxuan sudah menjadi master super di dunia peri, pembangkit tenaga listrik yang nyata. Tetapi dia terbunuh oleh pukulan Murong Yu. Bukannya lawannya terlalu lemah, tetapi Murong Yu terlalu kuat. Mungkinkah Murong telah mencapai alam Raja Peri? Raja Kera kecil saling memandang dengan takjub. Tuan Suci masih merupakan alam Daluo Jinxian. Kekuatannya tidak sesuai dengan alamnya. Jika ada yang membenci alamnya, hasilnya pasti kematian. Xiahou Zuo menjelaskan dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Murong Yu telah melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, dan dia telah membunuh semua pelayan dunia Heyang. Heyang sendiri belum terbunuh. Murong, jangan bunuh bajingan ini dulu, aku ingin menghajarnya. Raja Kera kecil berkata dengan getir. Jadi, tidak masalah. Murong Yu tersenyum tipis, lalu menunjuk satu persatu, langsung memenjarakan Heyang. Kamu berani membunuh orang-orangku, kamu berani menggerakkanku, kamu mencari kematian. Keluarga He tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mata He yang penuh ketakutan, dan dia terus meraung ketakutan. Benarkah setiap penjahat dari kekuatan besar seperti ini? Ekspresi penghinaan melintas di mata Murong Yu. Saat hatinya tergerak, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Karena dia juga memenjarakan hak He yang untuk berbicara. Bunuh bajingan ini. Raja Kera kecil dan Lisu bergegas maju, menyebarkan napas yang telah menyesakkan selama lebih dari 20 tahun pada Heyang. Tiba-tiba, He yang dipukuli oleh mereka dengan sangat mengerikan hingga dia berguling-guling kesakitan. Terlebih lagi, yang paling membuat He yang takut adalah bahwa kedua Raja Kera kecil itu telah melakukan yang terbaik. Namun, dia mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik, dan kekuatan itu terus memukulinya dan melukainya, tetapi tidak membunuhnya. Bahkan ketika dia terluka sampai batas tertentu, He yang merasakan suatu kekuatan memasuki tubuhnya. Kemudian, lukanya diperbaiki lagi. Siklus ini, yang berulang, membuat He yang memiliki ide untuk ingin mati. Namun, dia ingin mati, tetapi Raja Kera kecil dan yang lainnya tidak menginginkannya mati. Tentu saja, dia juga tidak bisa mati. Hanya bisa menahan pukulan keras dari Raja Kera kecil. Setelah dipukuli habis-habisan, He yang hampir tidak memiliki seluruh tubuh yang utuh kecuali jiwanya. Ini karena Murong Yu terus menggunakan kekuatan hidup untuk mengobatinya, kalau tidak, dia takut dia sudah lama meninggal. Namun, Murong Yu terus pulih untuknya. Ini bukan untuk keuntungannya, tetapi agar dia bisa menahan rasa sakit yang lebih hebat. Tertawa, Murong Yu menggerakkan jari-jarinya melintasi kehampaan, dan kekuatan ruang angkasa memotong kepala He Yang. Tiba-tiba, darah menyembur keluar dari leher He Yang dan naik ke langit. Dan kepala He Yang juga terangkat tinggi. Raja Kera kecil mengulurkan tangan besarnya dan mencengkeram kepala He Yang dengan lurus. Dan Lisu menepuk telapak tangan, menepuk-nepuk tubuh He Yang hingga menjadi bubuk. Pergilah ke rumah He dan berikan mereka hadiah besar. Raja Kera kecil mengeluarkan napas tak sedap, dan terbang menuju rumah He dengan kepala He Yang. Bersama Murong Yu dan Xiahou Zuo, Sang Kaisar Abadi, Raja Kera kecil dan Lisu tidak takut.
Maka Raja Kera kecil itu memegang kepala He Yang dan bergegas menuju keluarga He. Sepanjang jalan, banyak orang melihat Murong Yu dan yang lainnya yang sedang membunuh. Ketika mereka melihat kepala lautan di tangan Raja Kera kecil, mereka semua tahu bahwa Zhu Cheng tampaknya telah berubah. He Yang adalah orang yang berstatus relatif tinggi di keluarga He, meskipun kekuatannya tidak tinggi. Namun, identitas orang lain itu ada di sana, jadi tidak ada yang berani melakukan apapun terhadapnya, bahkan jika dia melakukan semua hal yang salah pada hari kerja. Karena dia milik keluarga He, dan keluarga He adalah penguasa Zuzu. Dentuman, dentuman, dentuman. Sebelum Murong Yu dan yang lainnya datang ke rumah He, mereka mendengar raungan kekuatan yang dahsyat dari depan, dan gelombang fluktuasi kekuatan terus berlalu. Keluarga He tepat di depanmu. Mungkinkah selain kita, masih ada orang yang bermasalah dengan keluarga He? Raja Kera kecil berkata dengan suara yang dalam kepada Murong Yu. Jika demikian halnya, maka gunakan saja kesempatan itu untuk menghancurkan keluarga He. Li Su berkata dengan ringan, matanya berkilat dengan niat membunuh. Adapun Murong Yu, dia membawa begitu banyak orang kuat untuk membunuh, tentu saja dia tidak akan membiarkan keluarga He pergi dengan mudah. Kali ini, bukan hanya untuk menyelamatkan Raja Singa kecil dan putranya, tetapi juga untuk membayar harga yang cukup bagi keluarga He. Adapun harganya, itu tergantung pada sikap keluarga He. Jika sikap mereka memuaskan Murong Yu tentu saja tidak akan terlalu kejam. Jika sikap keluarga He buruk, maka kamu akan malu, keluarga He mungkin binasa. Bertarung di depan rumah Ho. Orang ini pasti datang untuk merepotkan keluarga He. Murong Yu juga sangat tertarik pada orang-orang ini, jadi pikiran ilahinya yang besar dan seperti lautan pergi. Di depan rumah He, ada sebuah lapangan besar yang kosong. Saat ini, lapangan itu dikelilingi oleh para dewa dengan berbagai kekuatan di 3 tingkat dalam dan luar. Di antara kerumunan itu, 2 pemuda sedang bertarung. Seekor burung pemangsa dengan wajah muram, agak mirip dengan He Yang dengan kepala di tangan Raja Kera kecil. Itu seharusnya adalah kakak laki-laki He Yang, kekuatannya jauh lebih kuat daripada He Yang, dan dia telah mencapai alam Daluo Jinxian. Dan lawannya juga seorang pemuda berpakaian putih. Namun, kekuatan pemuda ini akan sedikit kurang, dan dia telah mencapai tahap awal Daluo Jinxian. Meskipun dia kuat dan dapat membunuh orang di tingkat yang lebih tinggi, lawannya berada di tahap akhir Daluo Jinxian. Yang terpenting adalah bahwa pemuda berpakaian putih itu telah terluka parah. Itu Li Ling. Ketika Murong Yu menyelidiki jalannya, dia menemukan bahwa pemuda berpakaian putih itu adalah Li Ling, yaitu putra Li Feng. Namun, orang ini berada dalam situasi yang genting sekarang. Dia terluka parah dan dipukuli oleh He Hai. Jika dia tidak bisa pergi dari sini, maka hasil akhirnya pasti sangat tragis. Saat ini, Li Ling sudah sangat marah. Dia kebetulan lewat di sini, dan kemudian melihat bahwa Raja Singa kecil menjadi hewan peliharaan He Hai. Perlu dicatat bahwa Raja Singa kecil adalah teman Murong Yu, sedangkan Li Ling adalah keponakan Murong Yu. Dengan kata lain, Raja Singa kecil adalah paman Li Ling. Tentu saja, Li Ling tidak akan membiarkan orang lain pergi, dan langsung menantang He Hai. Dia berada di tahap awal Daluo Jinxian, dan He Hai berada di tahap akhir Daluo Jinxian. Apakah Anda ingin menantang diri Anda sendiri dengan Li Ling, seorang biksu di tahap awal alam abadi emas? Dia sangat bersedia menerimanya, karena dia tidak mengira Li Ling akan menjadi lawannya sama sekali. Kalau tidak, jika dia merasa bahwa Li Ling memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancamnya, He Hai tidak akan pernah menerima tantangan Li Ling. Namun, yang membuat He Hai tidak bisa mengerti adalah bahwa kekuatan Li Ling jauh melampaui alamnya. He Hai mengirimkannya segera setelah pertempuran dimulai, dan dia benar-benar dihancurkan dan dipukuli oleh Li Ling. Selain itu, yang membuatnya paling tidak nyaman adalah bahwa Li Ling ternyata lebih kuat. Di akhir perkembangannya, dia sering dalam kesulitan, dan hampir dibunuh oleh Li Ling. He Hai tidak ingin mati, jadi dia menembak 9 dewa mendalam surga yang memanggil keluarga He. Beberapa dewa mendalam 9 surga menyerang Li Ling pada saat yang sama. Bahkan jika Li Ling kuat, bagaimana dia bisa menahan para dewa mendalam 9 surga ini pada saat yang sama? Tidak lama setelah bertahan, Li Ling terluka parah.
Auzu.com. Setelah Liling terluka parah, He Hai memerintahkan orang kuat keluarga He untuk berhenti menembak, dan dia akan menyiksa Liling secara pribadi. Karena sangat tercela, Liling sangat marah. Namun sekarang, dia hanya bisa dipaksa untuk melawan He Hai. Dia sama sekali tidak bisa melarikan diri dari sini. Karena, beberapa dewa mendalam 9 surga dari keluarga He selalu mengurungnya. Begitu dia pergi dari sini, mereka akan segera mengambil tindakan. Bajingan tercela ini, mungkinkah hari ini aku yang ramah tamah dan tampan, dan satu generasi orang hebat meninggal di sini? Aku dibunuh oleh bajingan menjijikkan dan tercela ini. Liling meningkatkan kekuatannya dan bertarung melawan He Hai, umumnya berpikir dalam hatinya. Bajingan ini terluka parah, dia sangat kuat. Sialan, pada saat ini, lawan Liling, He Hai terus mengutuk dalam hatinya. Bahkan jika Liling terluka parah, akan sulit baginya untuk membunuhnya. Karena dia menemukan bahwa Liling memiliki banyak senjata ajaib dan senjata ajaib. Selain itu, dia memiliki banyak kekuatan tambahan seperti pil roh abadi dan pembuluh darah abadi. Haruskah mereka terus mengambil tindakan dan memukulinya sampai mati terlebih dahulu? He Hai mengerang dalam drama itu, tidak mampu membunuh Liling untuk waktu yang lama, membuatnya sedikit kesal. Seperti yang semua orang tahu, Liling juga semakin cemas saat ini. Memang ada banyak senjata ajaib di tubuhnya, seperti senjata ajaib, dan ada banyak pembuluh darah abadi. Namun, ini tidak bisa membiarkannya menerobos. Yang terpenting adalah dia terluka parah. Dalam pertempuran itu, dia tidak bisa menyembuhkan luka-lukanya sama sekali. Selain itu, tanpa mengetahui kapan itu dimulai, Liling menemukan bahwa pikiran ilahi yang sangat kuat telah mengunci dirinya secara rahasia. Setidaknya tingkat Raja Peri. Begitu dia melarikan diri, pria kuat yang diam-diam menguncinya ini pasti akan menembaknya sampai mati. Aku tidak tahu apakah kepingan giok yang diberikan pamanku itu berguna. Paman berkata, selama aku dalam bahaya dan menghancurkan kepingan giok itu, dia akan merasakan sisiku untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, dia hanya bisa. Itu saja. Baiklah, tunggu, sialan, kekacauan ini. Suatu hari ketika Tuan Muda menjadi lebih kuat, dia harus secara pribadi membunuh semua keluarga He yang tercela ini. Liling. Pada saat ini, Raja Kera Kecil dan yang lainnya juga melihat Liling dan melihat situasinya yang genting. Murong Yu, cepatlah. Orang-orang seperti keluarga He sangat tidak tahu malu. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada Liling. Li Su berkata dengan suara yang dalam. Raja Kera Kecil, singkirkan kepala He yang dulu, kita tidak perlu terburu-buru. Liling sangat marah sekarang. Dalam pertempuran ini, dia membutuhkan kemenangan untuk melepaskan kemarahan di hatinya. Murong Yu mencibir, segera melangkah maju. Bagi Liling, bagaimana mungkin Murong Yu tidak tahu kekuatannya? Dia tidak percaya bahwa cedera Liling disebabkan oleh He Yang. He Yang tidak memiliki kemampuan itu. Tebakan Murong Yu tidak salah. Raja Kera Kecil dan Li Su saling melirik. Karena Murong Yu seperti ini, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Murong Yu untuk melihat Li Su bergerak. Sial, aku tidak bisa bertahan. Jika kamu teruskan, Xiao Ye hampir menutup telepon. Tidak ada, mari kita panggil paman. Aku harap sepotong batu giok paman ini berhasil memanggil paman. Kalau tidak, Xiao Ye bisa menjadi hari ini. Aku akan mati. Paman, aku putra dari saudara terbaikmu Li Feng, kamu harus dipanggil olehku. Liling bergumam dalam hatinya, sepotong jade jian telah muncul di tangannya. Tepat saat dia hendak menghancurkan slip giok ini, Liling merasakan bahwa kekuatan penuh vitalitas telah memasuki tubuhnya. Kemudian, dia ngeri melihat bahwa luka di tubuhnya, di bawah aksi kekuatan ini, diperbaiki dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Haha, tuan kecilku, ini adalah takdirku. Dewa agung mana yang membantuku secara diam-diam? Jika demikian, maka jangan panggil paman. Mari kita bicarakan tentang hari-hari yang menyebalkan ini. Hanya sekejap mata, sebagian besar luka Liling telah sembuh. Setelah lukanya hampir sembuh, Liling dapat menggunakan lebih banyak kekuatan. Ledakan, tubuh Liling bergetar hebat, dan lukanya akhirnya sembuh. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat meledak darinya. He Hai, dasar bajingan hina,
serahkan hidupmu pada Tuan Muda. Setelah kekuatannya pulih ke puncak, Li Ling menyerbu dahinya ke arah He Hai. Cepat, He Hai terkejut ketika dia merasakan aura mengerikan Li Ling. Dia dengan cepat mengirimkan suara itu ke beberapa dewa mendalam 9 surga di luar, meminta mereka untuk mengambil tindakan dan melukai Li Ling lagi. Melihat beberapa dewa mendalam 9 surga hendak bergerak, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia akhirnya mengerti bagaimana Li Ling terluka. Namun, itu sebelumnya, sekarang dia ada di sini, bagaimana dia bisa membuat Li Ling terluka. Dengan mendengus dingin di dalam hatinya, penutup ruang tak terlihat menyelimuti ruang terbuka di lapangan. Ledakan, boom, boom, tepat saat perisai baru saja dipasang, 9 dewa surgawi yang mendalam itu juga mulai bergerak. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa serangan mereka diblokir.